Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Shalom. Sungguh bersyukur kalau malam hari ini di tengah minggu ini kita boleh sama-sama bersekutu dari rumah masing-masing. Saat ini kita mau mengambil waktu teduh kita sebelum kita memulai persekutuan tengah minggu ini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Sungguh bersyukur kalau kita boleh ada hingga saat ini. 10 bulan sudah kita lalui di tahun 2020 ini. Begitu banyak hal yang sudah kita alami. Mungkin kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kita mengalami permasalahan. Tapi sungguh bersyukur Tuhan kuatkan kita untuk melalui semuanya hingga pada hari ini. Mari saat ini kita mau sungguh menyatakan syukur kita lewat sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat GKI Pakuwon? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Senang sekali bisa menyapa dan berada bersama dengan Bapak Ibu dalam PA kita bersama. Ini sengaja saya pakai latar belakang tembok anak saya supaya tidak terlalu monoton dengan tembok yang putih saja. Menarik sekali untuk melihat bagaimana anak remaja memperlihatkan bagaimana mereka menyemangati hidup mereka dengan sebuah pencapaian-pencapaian yang ingin mereka capai. Sebuah pengalaman untuk menemukan identitas dirinya, sebuah pengenalan untuk mengenal dirinya, pengalaman mengenal dirinya sendiri.
Mari kita sama-sama saat ini juga belajar untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita, sehingga kita juga mengalami perjalanan spiritualitas yang selalu menakjubkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang senantiasa memperkenalkan kepada kami cara-cara Tuhan mencintai kami, cara-cara Tuhan menyentuh hati kami dan melayani kami, sehingga kami boleh meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa biarlah pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini membuat kami diperkaya dalam pelayanan kasih, dalam kehidupan yang semakin erat lekat kepada Engkau saja, dalam kehidupan yang terus ingin berkarya dan memberi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Karena mereka jalan di danau, sudah berlayar di danau. Mereka sementara para pengikut Yesus lainnya yang tidak ikut masuk dalam perahu jalan lewat pinggiran danau dan menemui Yesus dan murid-muridnya. Ketika Yesus mendarat, ayat 34, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat bacaan kita dilanjutkan dari 53 sampai 56. Setiba di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan, diberkati setiap kita yang belajar dari sini. Saudara, saya diajak oleh Komisi Dewasa GKI Pakuan untuk men-sharingkan, membagikan kepada saudara pola-pola Yesus melayani. Bapak Ibu Jemaat GKI Pakuan, membaca bacaan kita pada hari ini, saya jadi lega hati kalau mendengar bahwa GKI adalah gereja yang katanya dikenal atau terkenal sebagai gereja yang sering rapat, saudara. Rapat terus. Saya menggunakan kata meeting untuk mengatakan kepada anak saya saat dia bertanya, "Mami mau kemana?" "Mau meeting, Dek." Supaya dia nggak kesel ngelihat maminya setiap kali ke gereja dan meninggalkan dia. Jadi saya gunakan kata itu. Nah saudara, ternyata Tuhan Yesus juga seringkali meeting, saudara. Meeting. Kalau kita lihat ayat 30, pola pelayanan Yesus adalah di ayat 30 koordinasi. Koordinasi sebuah pengalaman di mana para pengikut Kristus berkumpul melaporkan hasil kerja atau hasil karya mereka dan pengajaran atau pembinaan yang mereka lakukan.
sehingga mereka tahu apa yang salah dari pengalaman mereka, apa yang perlu diteruskan dari pengalaman mereka, apa yang perlu Yesus tambahkan, Yesus ajarkan, bahkan Yesus lengkapi dalam perjalanan pelayanan para murid. Koordinasi berguna membagi-bagi tugas supaya ketika seorang melakukan pekerjaan pelayanannya, ia tidak merasa berat dan sendirian. Pernahkah saudara merasa sendirian melayani anggota keluarga, melayani gereja, melayani siapa saja yang membutuhkan pertolongan saudara? Tambahkan koordinasi, saudara. Itu pola Yesus, berbagi-bagi tugas. Bisa saja Yesus melakukan semua sendiri, menyembuhkan orang, mengajar, mengusir setan, atau melakukan tugas-tugas atau peran sebagai seorang yang mencintai sesama. Jikalau itu terjadi pada saudara, maka jangan lupa koordinasi supaya tidak terjadi kelelahan, supaya juga kita bisa berbagi berkat dengan orang lain, berbagi karya. Dalam koordinasi, Yesus bukan hanya mendengarkan, tetapi juga memberi masukan, memahami kebutuhan para muridnya, sehingga disitulah terjalin sebuah pengalaman spiritualitas yang menyenangkan. Jadi saudara, rapat bukan sekedar rapat. Rapat adalah cara di mana kita semua sebagai orang-orang yang ada dalam komunitas mengalami interaksi yang menyenangkan dan intim, di mana ada canda dan tawa, di mana ada perasaan mungkin putus asa tetapi juga bersemangat, di mana ada cinta di dalamnya. Koordinasi di rumah juga perlu, saudara, dengan anak, mungkin juga dengan orang tua, dengan pasangan, dengan orang-orang yang bekerja di rumah kita. Jangan lupa, koordinasi bukan hanya sekedar kumpul melaporkan sesuatu, tetapi sebuah cara untuk menyatakan cinta, sebuah cara untuk menganalisa, mengobservasi, memerhatikan apa yang orang-orang di sekitar kita yang berkarya bersama membutuhkan cinta Tuhan melalui dan di dalam pekerjaannya. Jadi saudara, jangan pernah merasa bahwa koordinasi, membicarakan bersama atau berapat sekedar omong-omong belaka. Itu bisa menjadi sentuhan kasih Yesus yang menakjubkan saat kita bercakap-cakap satu dengan yang lain. Itu sebabnya Gary Chapman mengatakan waktu berkoordinasi sebagai cara kita mencintai seseorang dengan waktu berkualitas. Karena disitulah kita bukan hanya bicara tentang orang lain, tetapi bicara tentang kita, tentang saya, tentang kamu. Dan disitulah orang merasa berharga. Koordinasi membuat Yesus memberitahukan pada murid bahwa kamu berharga. Koordinasi membuat para murid menyatakan pada Yesus bahwa Engkau Tuhan yang berharga buat perjalanan hidup dan pelayanan kami. Koordinasi bisa kita pakai sebagai pola atau cara kita menghadapi keluarga, komunitas, warga gereja untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka berharga. Dan koordinasi membuat saudara menyadari bahwa saudara berharga sebagai ciptaan Tuhan yang ambil bagian dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam keeratan hidup bersama. Kita tidak sendirian. Ada kepedulian Tuhan dalam koordinasi. Yang kedua, Bapak Ibu, koordinasi seperti tadi saya katakan bukan sekedar omong-omong belaka. Ketika Yesus selesai berkoordinasi, bicara dan mendengarkan apa yang dialami oleh para murid, rupanya itu cara Yesus menangkap kebutuhan para murid. Jadi polanya koordinasi bukan hanya sekedar
melaporkan atau membicarakan apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana kondisi orang yang ada dan sedang bekerja bersama dengan kita. Yesus segera mengetahui bahwa para murid lelah, gak sempat makan katanya. Sampai itu pun dicatat di Alkitab. Nah saudara, pemahaman mengenai kebutuhan seseorang itu sebuah pengalaman yang menakjubkan, karena tidak semua orang yang berkoordinasi bisa mengetahui keadaan orang yang sedang diajak bicara. Yang ada, kita menyelesaikan pekerjaan kita, selesai. Kita ada yang mengalami kesalahan dalam melakukan sebuah pekerjaan, dikoreksi atau diperbaiki. Tapi kadangkala kita lupa siapa orang yang sedang melakukan pekerjaan itu. Mungkin kalau di rumah kita koordinasi dengan anak kita, tapi kita tahu sesungguhnya dia lelah. Dia capek belajar, habis PJJ saudara, pendidikan jarak jauh, lelah, capek mami, otak ini kayaknya udah mau tidur rasanya. Di situ kita menangkap kebutuhannya. Maka pola kedua pelayanan Yesus adalah bukan hanya berkoordinasi, tapi koordinasi membuat Yesus tahu bahwa para murid perlu rekreasi. Rekreasi adalah sebuah pengalaman berdiam diri, beristirahat, merenung, berdiam sejenak, hening, tenang, supaya kita berkreasi kembali. Maka rekreasi, kembali berkreasi dengan cara mendapatkan energi melalui rekreasi itu, sehingga kita bisa merefleksi ulang, mengingat, merenungkan, mengevaluasi bagaimana dengan emosi saya, fisik saya, spiritualitas saya, untuk menambah energi, mempertahankan energi yang sebelumnya kita punya yang sudah mulai lelah dan mulai ngedrop, sehingga akhirnya ketika kita rekreasi, kita mengetahui apa-apa yang perlu kita perbaiki. Rekreasi adalah sebuah respon Yesus kepada para murid ketika tahu bahwa mereka perlu waktu. Itu pola yang bisa kita lakukan juga kepada orang-orang di sekitar kita yang berkoordinasi bersama kita atau hidup bersama dengan kita, untuk kita memberi respon terhadap mereka yang membutuhkan, untuk kita memberi respon terhadap apa yang mereka perlukan. Saya tahu sekali anak saya sangat membutuhkan waktu istirahat dan me time katanya. Itu sebabnya di ruangan inilah dia mengambil waktu, memadamkan lampu, tidur-tiduran. Bukan hanya sejangka waktu kadang-kadang saudara, sehari-harian, berjam-jam. Tapi saya tahu dia sangat perlu rekreasi. Dia perlu rekreasi di liburan panjang yang lalu. Dia perlu rekreasi untuk bercakap-cakap dengan orang tuanya, dengan kami, sambil tidur-tiduran dan tertawa. Karena kepenatan pikiran dan emosi, karena kelelahan tubuh fisik dan juga spiritual. Saudara, bukankah dalam perjalanan pelayanan kita juga bertemu dengan orang-orang, anggota jemaat, rekan sepelayanan, bahkan pendeta kita yang juga lelah secara fisik, secara emosi, secara pikiran, secara spiritual. Apakah kita memberi ruang buat orang-orang di sekitar kita untuk berdiam diri sejenak, menanti-nantikan Tuhan? Saya ingat saudara ilustrasi tentang Raja Wali yang diceritakan oleh ayah saya pada waktu saya remaja. Jadi
Raja Wali itu bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, dengan bulu-bulu yang begitu lebat dan kuat, dengan sayap yang begitu kuat, karena dia pada satu titik mengalami rekreasi. Ia ada masuk ke dalam sebuah gua, lalu dia merontokkan seluruh bulu-bulunya untuk menambah kekuatan baru dengan menanti Tuhan menciptakan, mengeluarkan bulu-bulu yang baru dari tubuhnya. Jadi bayangin saudara, pelontos rontok, lalu dia berdiam diri di tempat itu, di goa itu, di sudut goa itu, sehingga itulah titik terendah dia. Kalau diserang habis, mati, dia gak bisa terbang. Tapi justru di dalam goa itu bulu-bulu baru muncul. Itulah yang saudara dan saya perlukan. Ada satu titik di mana kita tidak berdaya. Sebagai pendeta, ada titik di mana saya juga tidak berdaya. Tidak mau ketemu orang, saudara. Tidak mau bicara sama warga jemaat. Tidak mau berkoordinasi karena terlalu lelah. Di titik itu, saya rekreasi. Memunculkan bulu-bulu baru. Membuang semua bulu-bulu lama yang sudah rusak, bahkan sudah lelah dan lemah. Disitulah Roh Kudus bekerja, membuat saya tahu bahwa saya tidak berdaya dan membutuhkan kuasa Tuhan yang besar. Kuasa Tuhan yang besar. Rekreasi dilakukan bisa dengan banyak hal, saudara, untuk memunculkan bulu baru, bulu kekuatan baru dari Roh Kudus. Yang saya lakukan, saya bercakap-cakap dengan para sahabat atau orang-orang rumah yang dekat dengan saya. Tertawa bersama, bicarakan hal konyol bersama, berhayal. Ada kalanya saya membaca buku dan menemukan kisah-kisah atau kata-kata inspiratif di dalamnya. Atau benar-benar menikmati alam, menikmati rumah, menikmati foto-foto masa lalu dengan segudang memori yang begitu indah dan membuat hati berbunga-bunga. Atau malah bahkan gak melakukan semua itu, membaca firman dan berdoa melalui firman. Maka Tuhan munculkan kekuatan baru kepada saya untuk kembali punya seperti yang Yesus punya. Setidaknya sedikit mencicipi semua kekayaan kebaikan Yesus. Memunculkan belas kasihan baru. Memunculkan sebuah pengalaman, mengalami kuasa pemulihan Kristus dan menolong orang untuk melakukan pemulihannya dengan kuasa Tuhan. Dan memberi kepada orang-orang apa yang mereka perlukan. Setelah mengalami bagaimana Tuhan memenuhi apa yang saya perlukan dalam rekreasi. Mari saudara beri ruang, beri tempat, beri kesempatan kepada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita untuk rekreasi. Agar Roh Kudus terus bekerja dalam kuat kita maupun dalam lemah kita dan tidak berdaya kita. Yang ketiga, saudara, saya ganti latar belakang supaya saudara setidaknya mengetahui atau mengenal siapa anak saya. Dari tembok-tembok ini saudara tahu bahwa sesungguhnya anak saya bukanlah anak yang monoton. Dia suka kreativitas, dia suka berbagai hal yang berbeda. Dia bosan dengan hal yang itu-itu saja. Itu sebabnya dia menempelkan banyak hal di tembok-temboknya. Saudara juga bisa mengenal anak saya melalui hasil karyanya. Dia bisa menggambar, saudara. Ini dia lagi sekolah sekarang. Dia menggambar apapun yang berkenan di hatinya. Dia menggambar hal-hal yang menakjubkan buat saya. Saudara tahu cara dia menggambar ini atau berapa lama dia menggambar ini? Bisa berhari-hari, saudara. Menggambar, menisik wajah dan warna untuk mata aja. Bisa berhari-hari, saudara. Inilah yang ketiga pola Yesus yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Yaitu rekognisi
Kalau tadi sudah berkoordinasi, dengan berkoordinasi dia tahu bahwa murid-murid butuh rekreasi, dan itu sebabnya dalam pelayanan perlu juga rekreasi untuk menambah energi, kekuatan baru, dan kuasa Roh Kudus bekerja. Yang ketiga, dalam pelayanan orang perlu rekognisi atau mengenal, memahami. Saya belajar mengenal dan memahami anak saya dengan segudang perbedaannya dengan saya dan mencoba menerimanya, bahkan merayakan, mensyukuri, menceritakan, dan bersukacita karenanya, apapun perbedaan itu. Yesus juga melakukan rekognisi, sehingga banyak orang tahu itu Yesus. Di ayat 54, saudara, orang mengenal Yesus. Waktu Yesus malam-malam naik perahu, lalu dia turun dari perahunya di danau yang gelap. Pagi-pagi ketika mereka sudah pergi, orang banyak mengenal Yesus di ayat 54. Kenapa? Karena orang tahu itulah dia yang penuh kasih, yang memancarkan cahaya dalam pelayanannya, sehingga orang-orang merasa silau, merasa nyaman dengan kehadiran Yesus. Murid-murid, orang banyak rekognisi, mengenal Yesus. Gerak-geriknya, saya kira orang tahu Yesus dari jarak jauh, saudara. Itu Yesus. Dari mana? Dari gerak-geriknya, dari penampilan fisik, tapi juga dari hati yang memancarkan cinta kasih, belas kasihan yang tidak ada duanya, saya kira. Sehingga begitu orang lihat itu Yesus. Sama seperti ketika Maria menangis terseduh-seduh karena tahu bahwa mayat Yesus dicuri di depan kubur yang kosong. Maria menangis. Tapi ketika Yesus memanggil namanya Maria, maka Maria mengatakan, itu guru, itu Yesus. Melalui suaranya yang tegas dan lembut, Yesus memperkenalkan dirinya. Melalui penampilan lahiriahnya, tapi juga melalui hatinya. Nah, saudara, penting sekali dalam pola pelayanan Yesus kita teladani. Bagaimana kita mengenal bukan hanya orang-orang yang kita layani, anggota keluarga kita, anggota jemaat kita, tetapi juga mengenal Yesus. Mengenal Yesus dengan lebih dekat. Kalau kita tidak pernah mengenal Yesus, bahkan jarang mengenal Yesus, kita tidak akan tahu pola kerja Yesus. Kita tidak tahu cara berpikir Yesus. Kita tidak tahu pesan Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu mengenal Yesus. Sehingga orang-orang yang mengenal kita, mengenal Yesus melalui kita, di dalam kita. Saudara pernah bayangkan? Atau pernah alami? Saat saudara melakukan sesuatu bersama seseorang asing, lalu orang itu bilang, orang Kristen ya? Dari mana mereka rekognisi atau mengenal saudara sebagai orang Kristen? Waktu dulu diskriminasi rasial di Indonesia, saudara, saya sebagai keturunan Cina, saat dipotong rambut, saudara, orang salon langsung bilang, orang Cina ya? Itu terlihat dari mata saya, dari kulit saya mungkin. Orang lihat dari fisik. Dan hasilnya ketika orang mengatakan itu, saya langsung takut, saudara, karena pengalaman peristiwa diskriminasi itu begitu banyak dalam perjalanan hidup saya sebagai keturunan Cina di Indonesia. Ada rasa takut. Sebaliknya, saudara, kalau orang rekognisi Yesus di dalam kita, sehingga mereka bisa tanya, orang Kristen ya? Dengan bangga saudara katakan, iya. Karena ada kuasa kasih Yesus yang memancar keluar. Dan kita mengenal Yesus dengan baik, sehingga kita menjadi baik karena kasih Yesus itu. Dan orang kenal saudara dan saya karena kita pengikut Kristus. Bukankah itu menakjubkan?
Bukankah itu menakjubkan dan membahagiakan? Jikalau anak-anak cucu kita, pasangan kita, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita bilang, orang Kristen sih ya kamu, jadi melakukan itu. Atau, aha, kamu orang Kristen sih, jadi saya senang kamu mengalami itu karena kamu melakukannya buat saya. Nah saudara, sejauh mana saudara rekognisi mengenal Yesus? Sejauh mana saudara tahu pola-pola Yesus bicara, berpikir, bertindak, sehingga saat saudara mengalami pengalaman yang buruk dalam hidup, saudara gak cepat give up. Kita gak cepat putus asa, karena kita kenal pola kerja Yesus, pola kerja Tuhan kita. Saudara, saya pernah ada di satu titik kecewa, bukan pada Yesus, tapi kecewa pada seseorang. Kecewa sekali saudara. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya alami ini gak enak banget rasanya? Lalu saya mengingat-ingat pola Yesus bekerja dalam hidup saya. Ingat Rik, waktu kamu kecewa, kamu masuk dalam titik rendah, aku ada di sana mengangkat kamu, bahkan membuat kamu menjadi teladan, pengajar, orang yang berefleksi karena mengalami kuasa Tuhan ini, sehingga orang-orang di sekitarmu bisa tahu apa yang Yesus kerjakan di dalammu, apa yang Yesus bisa kerjakan juga dalam dirinya. Ada pola yang kamu mesti dapatkan, sehingga satu kali kamu tidak kecewa lagi, bahkan kamu ketika menengok ke belakang, pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk melengkapi perjalanan pelayananmu. Rekognisi membuat saya tidak meninggalkan Tuhan dan down, putus asa, putus harap di tengah-tengah pengalaman sangat terpuruk dan buruk. Karena saya menanti-nantikan Tuhan mengangkat saya untuk mengalami kuasa kasih, belas kasihan, dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan hidup saya. Mari saudara, kenal Tuhan kita. Bukan dari apa kata orang. Kata Ayub, bukan hanya kata orang, aku tahu Tuhan. Sekarang aku mengalaminya. Selamat mengalami Tuhan. Selamat berkoordinasi, rekreasi, rekognisi bersama dengan semua orang yang dicintai dan mencintai saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai kondisi bangsa kami di tengah banyaknya demonstrasi, di tengah banyaknya COVID yang terus menyebar, di tengah orang-orang terkena banjir dan bencana alam yang lain. Kiranya Tuhan yang menjagai bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menjagai setiap orang-orang di dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin COVID ini bisa cepat ditemukan Tuhan, dan kami semua boleh mempraktekkan gaya hidup yang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, untuk setiap jemaat, setiap simpatisan yang ada di gereja kami. Kiranya Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, dalam kehidupan di keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tuhan kiranya datang dan Tuhan kiranya mendampingi kami. Tuhan menyertai kami supaya kami bisa luput dari setiap kesulitan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana setiap hari kita harus terus mengikuti pola teladan Tuhan Yesus dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Dan biar ini yang menjadi kerinduan kita sampai nanti kita dijemput oleh Tuhan. Yang menjadi kerinduan kita adalah kita mau makin serupa dengan Dia, makin serupa dengan teladan kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan lagu penutup, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku. Setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi
Jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita tutup persekutuan tengah minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang tolong kami yang lemah ini Tuhan. Kalau seringkali kami lupa, seringkali kami tidak bertindak, tidak berbuat, tidak berpikir seperti Engkau bertindak, berbuat, dan berpikir. Ampuni kami Tuhan. Kami mau setiap hari menjadi semakin serupa dengan Engkau, hingga Tuhan boleh menjemput kami kembali ke rumah-Mu yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memberkati kami dalam apa yang kami lakukan dan kerjakan di sepanjang minggu ini. Biar kiranya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat buat setiap orang yang kami jumpai, buat setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima